Halo siswa kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah peminatan bersama dengan Ibu Rita. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Terlebih dahulu, kita akan melihat apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dari topik ini. Ada dua tujuan pembelajarannya. Tujuan yang pertama adalah menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, seni, dan kisah. Tujuan yang kedua adalah menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, seni, dan kisah dalam bentuk tulisan. Nanti tujuan kedua inilah yang akan menjadi tugas kamu, yang akan kamu kumpulkan setelah pembelajaran ini selesai. Dan itu akan menjadi salah satu penilaian untuk topik materi ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keterkaitan manusia dalam konsep ruang dan waktu. Kita tahu bahwa manusia itu merupakan aktor utama atau pelaku yang sangat menentukan dalam suatu peristiwa sejarah. Mempelajari sejarah berarti mempelajari sejarah manusia, karena sejarah adalah hasil perbuatan manusia. Manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Mengenai waktu, setiap masyarakat memiliki pandangan relatif berbeda tentang waktu yang mereka jalani. Seperti masyarakat Hindu memandang waktu sebagai sebuah siklus yang berulang tanpa akhir. Tetapi masyarakat Barat dan secara kekristenan memandang konsep waktu secara garis lurus atau linier yang berjalan terus sehingga terbentuklah konsep urutan peristiwa. Kita tahu detik, menit, minggu, hari, bulan, semuanya itu berulang. Tetapi tahun tidak. Total waktu tidak pernah berulang. Dan dari ini kita mengerti konsep waktu membawa kita mengerti bahwa waktu masa kini berjalan meninggalkan masa lalu. Masa lalu dan masa depan itu diam. Yang bergerak adalah masa kini. Itulah sebabnya kerap kali orang mengatakan waktu berlalu begitu cepat. Seperti yang pernah kita baca atau dengar, Musa pun mengatakan hal yang sama tentang waktu. Bahwa waktu berjalan terburu-buru. Manusia hidup berkaitan dengan dua konsep. Konsep perubahan dan konsep keberlanjutan. Di dalam konsep perubahan, segala aspek kehidupan manusia terus bergerak. Seiring perjalanan kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Heraklitus, Panta rei, tidak ada yang tidak berubah. Semuanya bergerak, berubah, ada yang progres dan ada yang regres. Tetapi di dalam konsep keberlanjutan dikatakan bahwa kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang.
Jadi, setiap peristiwa tidak berdiri sendiri, tidak terpisahkan dari peristiwa yang lain. Itulah kenapa di dalam konsep sejarah ada waktu, ada ruang, ada aktivitas manusia, ada perubahan, dan ada keberlanjutan. Dan karakteristik sejarah dari pelajaran sejarah terkait ada 3 hal. Dengan masa lampau, bersifat kronologi, dan terkait dengan 3 hal, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Oleh karena itu, untuk mengetahui konsep secara spesifik suatu peristiwa sejarah, kita mempergunakan 5W and 1H. Jadi bukan kita bertanya bagaimana sejarah itu terjadi, tetapi kapan, di mana, siapa, mengapa, apa, sehingga kita mendapatkan suatu kronologi sejarah secara berurutan dan berdasarkan fakta. Ruang lingkup sejarah ada 4. Ini yang menjadi topik kita yang akan kita bahas satu persatu. Sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Kita akan membahas satu persatu. Sejarah sebagai ilmu. Pada awalnya, kata sejarah itu digunakan untuk menyebut ilmu yang mempelajari asal-usul keturunan, atau disebut dengan ilmu genealogi. Tetapi ketika objek perhatiannya berkembang, maka ilmu sejarah berubah menjadi ilmu yang mempelajari asal-usul peristiwa yang pernah terjadi. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena pengetahuan masa lampau ditulis secara sistematis dengan metode kajian secara alamiah untuk mendapatkan kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh C.E. Berry bahwa sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian York Powell mengatakan sejarah bukan hanya sekedar suatu cerita indah, instruktif, mengasihkan, tetapi sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, karakteristik sejarah sebagai ilmu itu mencakup 5 hal. Yang pertama adalah empiris. Empiris berasal dari kata empiro, artinya perjalanan manusia. Jadi semua pengalaman yang terjadi dicatat sebagai dokumen sejarah. Hal yang kedua, objektivitas. Bersifat fakta dan buktinya jelas dan sasarannya pasti manusia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa yang diceritakan di dalam sejarah adalah sejarah manusia. Hal yang ketiga adalah teoritis. Teoritis ini berbicara tentang keterangan mengenai suatu peristiwa. Dan hal yang keempat adalah metode. Pengamatan disertai bukti untuk membuat kesimpulan sejarah sebagai sebuah ilmu. Dan yang terakhir, generalisasi. Kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah sejarah sebagai peristiwa. Contoh sejarah sebagai ilmu. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, teori masuknya Islam ke Indonesia, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah sejarah sebagai peristiwa. Sebuah peristiwa di masa lalu benar-benar terjadi, benar-benar nyata,
memiliki pengaruh yang besar. Peristiwa sejarah di masa lalu tidak akan pernah terjadi kembali, tetapi peristiwa di masa lalu dapat memunculkan berbagai peristiwa di masa depan. Oleh karena itu, ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa adalah objektif dan bersifat empiris, yaitu berdasarkan data yang sebenarnya. Contohnya adalah peristiwa ketika Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, membacakan teks proklamasi. Peristiwa yang kedua adalah Rengas Dengklok, di mana penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda karena terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Hal yang ketiga, sejarah sebagai seni. Menceritakan kembali peristiwa sejarah dan fakta sejarah diperlukan seni. Bagaimana membuat para pembaca masuk ke dalam cerita sejarawan, sehingga para pembaca seakan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di masa lampau. Bentuknya tidak hanya tertulis, tetapi juga melalui panggung, lukisan, patung, sebagai bentuk seni dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Oleh karena itu, sejarah sebagai seni memiliki pengetahuan tentang rasa, imajinasi, dan seni yang dituliskan dengan bahasa yang indah, komunikatif, mudah dimengerti, dan menarik. Itulah kenapa dikatakan sejarah sebagai seni. Karena elemen sejarah mengandung elemen seni. Contohnya adalah tarian tradisional, seni arsitektur, dan pakaian adat. Dan yang terakhir, sejarah sebagai kisah. Membicarakan sejarah sebagai kisah tidak lepas dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah diceritakan berdasarkan cerita penafsiran dan ingatan seseorang dalam bentuk narasi atau cerita menarik. Kebenaran sejarah sebagai kisah harus berada di tengah antara objektivitas dan subjektivitas. Bagaimana posisi kebenaran sejarah sebagai kisah? Yaitu berada di tengah-tengah antara objektivitas dan subjektivitas. Jika objektivitas ditekankan, maka sejarah bukan lagi kisah, melainkan laporan fakta kejadian. Tetapi jika subjektivitas dikedepankan, maka sejarah akan bergeser menjadi legenda atau mitos. Itulah kenapa sejarah bisa bergeser menjadi mitos, karena subjektivitasnya dikedepankan. Apa sih yang menjadi karakteristik sejarah sebagai kisah? Yang pertama adalah imajinasi. Sejarawan bisa menggambarkan atau membayangkan peristiwa yang terjadi. Hal yang kedua, intuisi, mengetahui secara langsung peristiwa sejarah. Hal yang ketiga, emosi, luapan perasaan sejarawan untuk menghadirkan peristiwa sejarah seolah-olah dapat dirasakan dan terjadi. Dan yang terakhir, karakteristik sejarah sebagai kisah adalah gaya bahasa. Bahasa kiasan yang dipakai sejarawan untuk memperindah tulisan sejarah. Contoh sejarah sebagai kisah. Kisah Ken Arok, kisah Nyai Roro Kidul. Tugas asinkronus yang akan Ibu berikan kepada kalian, 1. Carilah mitos dari daerahmu. Kenapa itu disebut mitos? Apa perbedaan mitos dalam kisah sejarah? Dan ini merupakan sharing dalam dirimu
Apakah hidupmu kisahkah atau mitos? Kalau hidupmu itu merupakan kisah, dikaitkan dengan siapa kisah hidupmu? Dan bagaimana supaya kisah hidupmu itu bermakna? Inilah tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Dan sebagai laporannya, Ibu minta kalian kumpulkan dalam bentuk Word dan dikumpulkan next meeting. Terima kasih. Bye-bye.